Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ruslan? Alhamdulillah baik Pak. Pada pagi hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Ruslan. Yap. Apa kira-kira topik yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini Pak Ruslan? Pengembangan dalam pembelajaran mungkin Pak. Pengembangan Bakat dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Pengembangan bakat dan minat Peserta didik. peserta didik dalam pembelajaran. Kalau yang sudah Pak Ruslan lakukan selama ini, pengembangan bakat dan minat peserta didik ini sudah berjalan seperti apa Pak? Alhamdulillah sejauh ini Pak sudah berjalan. Dalam hal ini kaitannya dengan baca tulis Al-Quran itu Pak, untuk siswa kelas 8. Alhamdulillah, walaupun di sana terdapat banyak kendala sih Pak, terkait dengan bakat dan minat peserta didik ini, terutama pada peserta didiknya sendiri yang latar belakang pendidikan mereka pun itu dari Jadi kalau dibuat ukuran skala 1 sampai 10, kegiatan pengembangan bakat minat peserta didik yang Pak Ruslan lakukan dalam pembelajaran ini sudah sampai poin berapa ya? Itu relatif sih Pak untuk setiap peserta didik, tapi kalau mau diberikan angka rata-rata untuk seluruh peserta didik pada kelas 8 ya bisa pada angka 6 Pak. Ya, dalam pengembangan ini inginnya Pak Ruslan ini sampai angka berapa ya? Yang dalam waktu dekat ini. Harapannya Pak, harapan saya tentu pada dari angka 1 sampai 10 itu ya angka sempurna. Namun melihat keadaan dan kondisi untuk saat ini, kalau dalam waktu dekat ya minimalnya mungkin pada angka 8 Pak. Dari angka 6 ke angka 8 yang ingin dicapai oleh Pak Ruslan dalam waktu dekat ini. Dalam hal pengembangan minat, bakat dan minat yang sudah dicapai dalam proses pembelajaran di angka 6 ini, apa kriteria yang ingin Pak Ruslan sampaikan agar sampai di angka 8? Kriterianya yang pertama, kerapian dalam hal menulis, terutamanya ayat-ayat Al-Quran tentunya di sini Pak, kerapian dalam hal menulis. Kemudian yang selanjutnya, kriteria selanjutnya adalah untuk dalam hal bacaannya mungkin ketepatan mereka dalam mengucapkan huruf sesuai dengan istilahnya makhrajil huruf. Itu yang kriteria yang selanjutnya dalam hal membaca. Yang ketiga untuk kriteria masih dalam hal membaca, yaitu kaitan kesesuaian bacaan itu dengan kaidah tajwid dalam membaca Al-Quran. Demikian Pak. Kalau dalam hal yang lain, misalnya untuk kriteria yang lain untuk tulisannya, di samping kerapian ya, yang selanjutnya adalah tepatnya mereka dalam menulis huruf itu sesuai dengan apa yang tertera. Misalnya huruf kho ya, huruf kho tidak dilupakan titik di atasnya, tidak menjadi huruf H gitu, seperti itu.
Ya, jadi kalau saya bisa menyimpulkan, yang diharapkan oleh Pak Ruslan ini anak-anak dapat tepat menulis huruf dan rapi, kemudian bacaannya sesuai makhraj dan kaidah tajwidnya ya. Ya, Pak. Jadi dua unsur utama itu yang ingin Pak Ruslan capai di dalam waktu dekat ini. Ya. Kalau dalam hal menulis ini apa kira-kira langkah yang akan Pak Ruslan lakukan agar bisa rapi dan memang tepat menulis hurufnya? Langkah pertamanya Pak, ada istilah dalam hal penulisan itu alur dari mana titik memulai menggambar huruf atau menulis huruf. Ya, misalnya huruf ho tidak dari bawah tapi mungkin dari atas baru ya sesuai dengan kaidah itu yang saya inginkan Pak. Karena terkadang anak-anak juga itu dalam menulis huruf alif saja mereka mendahulukan hamzahnya baru angkanya itu. Mungkin seperti itu kalau dalam hal menulis ya Pak. Terus langkah-langkah yang lain mungkin saya akan memperlihatkan video cara menulis Al-Quran dengan rapi yang bisa kami dapatkan lewat internet ataupun media sosial gitu. Terus yang terkait dengan ketepatan makhraj dan tajwidnya ini sama mungkin yang dari video atau dari... Iya Pak, bisa dari video dan bisa juga nanti dalam hal membaca mungkin nanti adalah latihan untuk mengeja huruf satu persatu terkait dengan makhrajul huruf ini Pak. Ya, tadi kalau saya menyimpulkan dari langkah-langkah yang akan segera dilakukan Pak Ruslan, yang pertama mengajari anak untuk menulis sesuai alur menulis huruf Arab itu yang tepat, kemudian menyajikan video-video yang dapat membantu anak, menuntun anak untuk menulis serta mendengarkan bacaan dan yang bacaannya yang tentu sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajnya, dan melakukan latihan-latihan untuk mengeja tulisan huruf hijaiyah itu ya. Iya Pak. Terkait dengan pelaksanaannya untuk yang disebutkan Pak Ruslan ini kira-kira kapan ini bisa dilaksanakan? Itu nanti akan dilaksanakan setelah pembukaan pembelajaran di sela-sela waktu di akhir pembelajaran Pak. Di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran nanti kita akan bimbing kepada peserta didik yang karena tadi saya bilang dari awal mereka relatif dalam hal kemahiran seperti ini Pak. Kadang ada siswa yang sudah mencapai angka yang ini, tapi karena yang saya titik beratkan adalah pada peserta didik yang di bawah sekali dalam kaitan dengan mengucapkan huruf atau cara menulis huruf hijaiyah ini Pak. Ya, jadi kalau saya bisa rangkum dari apa yang disampaikan Pak Ruslan itu akan dilaksanakan di awal atau disisipkan di awal, di tengah atau di akhir kegiatan. Itu artinya mungkin dalam setiap pembelajaran Pak. Di setiap kegiatan pembelajaran. Dalam berapa lama kira-kira target yang ingin Pak Ruslan capai dari angka 6 ke 8 tadi itu bisa tercapai ya? Untuk angka 8 bisa 1 semesteran Pak. Selama satu semester ya? Semester Pak. Ya, luar biasa Pak Ruslan. Tadi kita telah berbicara tentang
pengembangan bakat minat peserta didik, khususnya dalam hal membaca dan menulis ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi tadi di awal Pak Ruslan menyampaikan bahwa saat ini keterampilan anak-anak masih di angka 6 dan di akhir semester ini mudah-mudahan bisa tercapai di angka 8 dengan langkah-langkah kegiatan yang Pak Ruslan sampaikan tadi, yaitu memberikan atau mengajarkan alur cara menulis huruf hijaiyah, kemudian menyajikan atau memberikan video-video cara menulis Al-Quran dan juga membaca Al-Quran, dan juga dengan latihan menuja huruf hijaiyah itu ya. Baik, terima kasih Pak Ruslan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.